semua. Dan terima kasih buat, eee, setiap pengurus yang sudah mempercayakan bagi saya juga kepercayaan untuk sharing hari ini. Saya tidak sedang menggurui teman-teman semua, tapi sama-sama kita akan belajar dari apa yang Tuhan juga mau bagikan buat setiap kehidupan kita, ya, di sepanjang bulan ini dan ini minggu yang keempat, ya. Kita mau belajar sesuatu dan hari ini saya percaya selama beberapa minggu yang sudah lewat, banyak hal yang kita bisa pelajari bersama. Ya, banyak hal yang kita bisa terima dan itu tentunya akan menguatkan kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membagikan ya dengan tema yaitu saling membangun. Ya, temanya itu saling membangun. Puji Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya kehidupan kita itu tidak dirancang untuk dijalani sendiri, ya. Ini berkali-kali disampaikan bagi setiap kehidupan kita. Pada dasarnya kehidupan kita tidak dirancang untuk dijalani sendirian. Kenapa? Sebab Tuhan menempatkan kita berada di setiap kehidupan keluarga, komunitas, sehingga kita pun bisa bersosialisasi satu sama lainnya. Ya, setiap orang bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang sama juga saya mau katakan di dalam kehidupan kekristenan Tuhan pun menempatkan kita dalam lingkungan keluarga Allah, yaitu komunitas orang-orang percaya. Ya, sekali lagi dalam hal kekristenan kita pun ditempatkan Tuhan dalam lingkungan keluarga Allah, yaitu komunitas orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa saling menguatkan dalam sebuah komunitas. Kita akan saling menguatkan, kita akan saling membantu satu sama lainnya, saling melengkapi, kita akan saling menopang satu sama lainnya, dan banyak hal lagi yang kita dapat lakukan dalam sebuah komunitas yang kita kenal kalau di gereja kita yang namanya care. Ya, dalam sebuah care, teman-teman yang sudah ikut care mengerti akan hal ini. Care itu membawa kita semakin, oh ya, kita belajar sesuatu, ada yang lemah dikuatkan, ada yang susah dihibur, ya kan? Itu yang terjadi dalam sebuah care. Makanya saya mengajak teman-teman yang belum ikut care, ayo join care. Ya, join care, cari komunitas keluarga Allah supaya apa? Kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Saya katakan tadi, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan menciptakan kita itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita boleh menerima dan kita juga membagikan sesuatu kepada orang lain. Nah, karena pertumbuhan rohani saya katakan bisa dilihat dalam dua aspek, ya. Pertumbuhan rohani itu bisa dilihat dalam dua aspek. Yang pertama, seberapa dalam kita menerima dan meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi aspek pertama untuk kita bisa melihat pertumbuhan rohani kita, yang pertama adalah seberapa dalam kita menerima dan meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, aspek kedua dalam pertumbuhan rohani yaitu seberapa besar kita mau mempraktekkan kebenaran itu sehingga kita pun dapat menjadi berkat dan membangun kehidupan orang lain. Jadi dua aspek ini sangat penting untuk ada dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama kita boleh menerima dan meresponi kebenaran Tuhan. Yang kedua adalah seberapa besar kita mau mempraktekkan. Jadi pertumbuhan rohani itu bisa dilihat dari dua aspek ini. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita baca dulu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9 sampai 13. Sebelum saya baca, ya saya ngomong dulu, saya pakai mimbar yang ini teman-teman ya. Saya nggak pakai mimbar yang itu, ketutup saya biasanya. Kalau pakai ini saya lebih leluasa lihatnya. Saya tadi minta izin sama Kaldo, Kaldo boleh ganti mimbar nggak ya? Kaldo bilang boleh, silakan aja. Oke, nah Roma 12 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan buat teman-teman semua, perhatikan di Alkitabnya, di layar juga sudah ada. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi, sebab saudara dan mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya
kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Puji Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang saling membangun, tentu ada pondasi yang harus kita mengerti. Ada dasar yang benar yang harus kita miliki dalam kehidupan kita untuk kita bisa mempraktekkan yang namanya saling membangun di dalam kehidupan kekristenan. Nah, dasar atau pondasi yang harus dimiliki untuk bisa saling membangun adalah kasih yang tulus. Ini dasarnya. Dasar untuk kita bisa saling membangun satu sama lainnya dalam tubuh Kristus. Dasarnya adalah kasih yang tulus. Sama-sama bilang kasih yang tulus. Nah, ayat 9a dikatakan begini. Ayat 9a dikatakan, hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ingin memberikan sebuah penjelasan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, bahwa kasih adalah dasar untuk kita bisa melakukan yang namanya saling membangun satu sama lainnya dalam tubuh Kristus. Nah, kasih ini penting karena inilah dasar. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mengasihi itu tidak berusaha membangun kelompok dengan cara mengucilkan orang lain. Mengasihi itu tidak menikmati dengan sukacita segala kegagalan orang lain. Teman kita gagal, kita bersukacita. Enggak, itu bukan kasih namanya. Kita lihat teman kita lagi gagal, kemudian kita happy, itu bukan kasih namanya. Ya. Kemudian mengasihi itu tidak mencari kesempatan untuk saling menjatuhkan. Akan tetapi mencari kesempatan untuk saling membangun satu sama lainnya. Itu kasih. Yang berikutnya adalah mengasihi itu berusaha melihat nilai dan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam diri seseorang. Dalam setiap orang. Itu kasih. Kita berusaha melihat potensi apa yang ada dalam diri seseorang itu. Walaupun kita tahu dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Tapi kita belajar melihat potensinya. Apa sih potensi orang ini? Itu kasih. Jadi kita bisa melihat, oh ini potensinya seperti ini. Walaupun kita tahu dia punya kekurangan. Artinya kita tidak hanya melihat kelemahannya saja. Tetapi kita mau melihat setiap kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu kasih. Nah, bahkan dikatakan di dalam kasih itu kita bisa menerima satu sama lainnya. Dalam segala kekurangannya, keterbatasannya, kita menerima orang itu. Itu kasih. Nah, ini adalah dasar yang harus kita bangun di dalam sebuah komunitas. Dalam sebuah lingkungan tubuh Kristus, keluarga kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, di care-care kita, ataupun komunitas-komunitas apapun yang kita miliki saat ini harus dibangun. Dasarnya adalah kasih. Untuk kita bisa melakukan yang saling membangun satu sama lainnya, maka kasih adalah dasar yang harus kita miliki. Sebab itu gereja akan menjadi kuat, perhatikan, gereja akan menjadi kuat bukan karena orang-orang yang kudus, bukan orang-orang yang sempurna. Sekali lagi gereja itu akan menjadi kuat bukan karena orang-orang yang ada di dalam gereja itu orang-orang yang sempurna, bukan. Tetapi gereja akan menjadi kuat karena ada orang-orang yang tidak sempurna, tapi saling mengasihi satu sama lainnya dengan tulus. Jadi sekali lagi, gereja itu akan menjadi kuat bukan karena orang-orang yang di dalamnya itu sempurna. Enggak. Tapi gereja akan menjadi kuat karena ada orang-orang yang mungkin tidak sempurna. Dan benar kita tidak sempurna. Tapi kita saling mengasihi satu sama lainnya dengan tulus. Maka gereja itu akan menjadi kuat. Jadi ini adalah dasar, sekali lagi saya katakan ini adalah dasar
yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, untuk dapat menerapkan dan memaksimalkan yang namanya saling membangun. Siapa gereja itu? Gereja itu bukan hanya sekedar berbicara gedung yang kita nikmati saat ini, tapi gereja itu berbicara saya dan saudara. Setiap kita. Gereja itu adalah setiap pribadi kita, itu gereja. Kita semua yang ada di dalamnya. Sebab itu, kalau kita baca dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan begini. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi firman Tuhan mengatakan salinglah membangun. Memberikan nasihat satu dengan yang lain, saling membangun. Seperti yang memang kamu lakukan. Kita sudah melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Dalam care, dalam sebuah komunitas, mungkin dalam keluarga kita. Kita mungkin sudah melakukan hal itu. Akan tetapi, Tuhan juga mau terus memperkuat kita untuk terus melakukan hal ini. Dasarnya harus ada, yaitu kasih. Kasih. Jadi firman Tuhan datang untuk menasihati kita, untuk mempraktekkan ya firman Tuhan, yaitu saling membangun satu sama dengan yang lainnya. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Yesus Kristus, jadi dasar atau pondasi yang harus dimiliki, sekali lagi saya katakan, dasar atau pondasi yang harus dimiliki untuk kita bisa membangun, saling membangun adalah kasih yang tulus. Sekali lagi bilang kiri kanannya, kasih yang tulus. Amin. Untuk kita bisa saling membangun satu sama lainnya, maka dasar yang harus kita miliki adalah kasih yang tulus. Nah, setelah kita mempunyai dasar yang benar, setelah kita boleh mengerti, oh ternyata dasarnya adalah kasih. Nah, setelah kita memiliki dasar yang benar, dasar yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus juga mengerti bahwa yang pertama, poin pertama yang saya ingin bagikan adalah saling membangun di dalamnya tidak ada yang namanya saling menghakimi. Saya nggak janjian tadi sama siapa? Tadi di video Clara. Ya, waktu dia katakan bahwa di dalam sebuah komunitas itu tidak ada namanya saling menghakimi. Jadi saling membangun di dalamnya tidak ada yang namanya saling menghakimi. Ya, siapa kita yang mau menghakimi orang lain? Kita tahu orang-orang di sekitar kita mungkin punya kelemahan, tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi. Dan Tuhan pun ingatkan saya akan firman Tuhan ini. Siapa saya mau menghakimi orang lain? Gak ada. Saya gak punya hak. Makanya saya diingatkan lagi sama Tuhan. Saya kan nama saya itu Nofrendi Daniel Moninga. Marga saya Moninga. Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Jadi yang berhak menghakimi itu hak Allah. Yang berhak menghakimi kita itu Allah, bukan manusia. Manusia menegur, menasihati, iya. Tapi untuk menghakimi, siapa kita manusia? Menghakimi orang lain. Gak pantas. Menegur, menasihati dengan kasih, yes. Benar. Harus. Tapi menghakimi, enggak. Jadi yang pertama yang saya bagikan, saling membangun. Kalau kita bicara saling membangun, itu di dalamnya tidak ada yang namanya saling menghakimi. Kita tidak bisa langsung bilang, dia orangnya memang malas. Atau dia itu orangnya memang enggak rohani. Dia itu memang orangnya susah untuk berubah. Enggak bisa dikasih tahu dan bla bla bla. Teman-teman, kita tidak pernah tahu peperangan rohani yang dialami oleh orang tersebut. Kita mungkin nggak tahu keadaan apa yang dialami saat itu, saat ini terhadap orang itu. Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi blak blak plak plak, nggak bisa. Menegur iya, menasehati iya, mengingatkan iya, tapi menghakimi bukan haknya kita. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa berbicara saling membangun di dalamnya tidak ada yang namanya penghakiman. Kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak pernah tahu peperangan rohani apa yang dialami oleh orang itu. Kita nggak pernah ngerti pergumulan apa yang sedang dialami.
Yang bisa kita lakukan mungkin adalah kita bertanya, itu lebih baik. Kamu lagi bergumul tentang apa? Keadaan apa yang kamu alami saat ini? Tanyakan, daripada kamu menghakimi, ya kan? Nasihati dia, tanyakan, "Kamu lagi apa? Kamu kenapa?" Baru kita ajak ngobrol, bukan menghakimi. "Kamu sih bla 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 bla," nggak bisa. Kalau mungkin zaman kita dulu ya, zaman tahun 80-an, kalau langsung di tok tok tok, masih iya, nurut nurut aja. Kalau sekarang nggak bisa sekarang, ya kan. Zaman-zaman ya masih 80-an gitu ya, sama kita ya? Oh enggak ya, 90. Tahun 80-an itu 70-an lah, aduh tua banget ya, 80-an lah, itu langsung di tek 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 tek, dimarahin-marahin gitu, oke. Masih nurut aja, iya iya iya. Tapi sekarang kalau digituin langsung tek 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 tek, kayak langsung, kabur. Bener nggak ketua-ketua KER? Iya, senyum-senyum mereka. Iya, memang keadaannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama dari firman Tuhan. Dikatakan dalam saling membangun, di dalamnya tidak ada yang namanya penghakiman, tidak boleh, kita nggak boleh saling menghakimi. Nah, mungkin dia sedang bergumul dengan sekolahnya, orang itu, ya. Dia sedang bergumul dengan pekerjaannya, dia sedang bergumul dengan keluarganya. Banyak saya menemukan anak-anak, khususnya anak-anak remaja juga bergumul dengan keluarga mereka sendiri. Ada yang mau bunuh diri karena masalah keluarga, papa mamanya berantem. Terus saya harus menghakimi, "Kamu begini gini gini," nggak bisa. Yang saya kerjakan adalah saya nanyakin anak itu, saya tanyakin baik-baik, "Kamu kenapa? Ada persoalan apa?" Baru kita konseling sama-sama, belajar sama-sama. Saya tidak menggurui, bukan saya hebat, enggak. Tapi sama-sama kita belajar. Kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Ada pergumulan keluarga, mungkin juga dia sedang bergumul dengan keterikatan yang dia alami saat ini. Terikat dengan pornografi, dengan seks bebas, masturbasi, judi online, dan lain sebagainya. Yang kita bisa lakukan adalah tanyakan, bukan menghakimi. Tanyakan keadaanmu kenapa? Apa yang kamu sedang alami? Bukan menghakimi, ya. Yang perlu kita lakukan adalah menguatkan mereka. Yang harus kita lakukan adalah menguatkan mereka kembali ketika mereka lemah. Memberikan penghiburan kepada mereka ketika mereka susah. Itu yang harus kita kerjakan. Kemudian mengangkat mereka kembali ketika mereka jatuh. Bukan berarti ketika kita lihat teman kita jatuh, kita malah tambah injak-injak. Kita lihat teman kita jatuh, kita biarin, kita ketawain, cekakakang, cekakiking. Nah, jangan. Kita lihat teman kita jatuh, ya udah kita bantu angkat. Bukan ngata-ngatain, bukan disyukurin. Jangan. Ketika temanmu kehilangan harapan, jadilah teman. Jadilah teman yang mengingatkan dia bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Amin. Itu baru namanya saling membangun. Ketika temanmu mulai lemah, kamu kuatkan dia. Bantu dia, bukan dihakimi. Ingetin, bro, sis, di dalam Tuhan ada harapan loh. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Tuhan gak pernah tinggalin kamu. Bukan bilang kapok, rasain, bukan seperti itu. Tapi berikan kata-kata penghiburan kepada teman-teman. Kasih kata-kata yang menguatkan dia. Sehingga dia kuat. Bukan malah menjatuhkan. Sudah jatuh, dijatuhin lagi, ditindis lagi, diinjak-injak lagi. Hancur teman-teman. Kasihan. Nah, kita baca firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, ketika kita melihat ada teman-teman kita yang mungkin mulai jatuh, lemah, dan menghadapi berbagai macam persoalan yang mereka alami dengan pergumulan-pergumulan mereka. Yang firman Tuhan ajarkan, tegurlah mereka. Tegurlah dengan kasih. Ingetin mereka. Ya,
ingetin karena firman Tuhan, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tegur, nggak apa-apa. Kamu tegur, kamu sebagai sahabat, kamu sebagai teman tegur aja. Bukan menghakimi ya, beda ya. Menghakimi dengan menegur beda. Ya, tegur dia, hibur dia. Kalau lagi tawar hati, hibur dia. Kalau dia lagi lemah, kasih kekuatan. Sabar. Aduh, ngadapin orang kayak gini perlu kesabaran teman-teman. Beneran. Jadi ketua care itu nggak gampang. Jadi makanya teman-teman, saya salut sama teman-teman yang ketua care. Ngadapi anggota-anggota yang lagi banyak masalahnya, kita biasanya punya masalah juga kan. Kita lagi ada masalah, ngadapi teman yang punya masalah juga, perlu kesabaran yang kuat. Yang aduh sabar itu harus benar-benar sabar. Saya pernah pengalaman saya, sebelum saya di sini, jadi ada satu anak muda ini tiap hari konseling, tiap hari konseling, tiap hari konseling. Setiap hari. Sampai saya mulai, ini anak ini nggak selesai masalahnya ya. Jadi waktu saya masih di Lampung, saya tempat tidur, kamar saya itu di lantai 3. Siang-siang dia udah datang, "Kak Endi," tok 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 pintu. Wah anak ini lagi, oke lah saya layani. Mulai 1, 2 jam selesai pulang. Besok lagi, "Kak Endi." Aduh Tuhan saya bilang ini, kenapa anak ini ya? Udah konseling lagi. Jadi biasa seminggu itu bisa sampai 4, 5 kali. Sampai satu ketika saya sendiri udah jenuh juga. Karena saya, ya leader saya dia anak didik saya juga waktu itu care, ya boleh katakan anak care. Dia datang, "Kak Endi," saya pura-pura tidur. Saya tidur, bodo amat, ngantuk aku ini. Dari pagi aku belum selesai-selesai kerjaan, ini aku mau tidur. Beneran tak biarin, ini jangan dicontoh ya. Saya tidurin, saya tidur, biarin. Tapi Tuhan ingetin saya, ayat ini, sabar. Ngadapi orang-orang kayak gini harus sabar, beneran. Makanya saya bilang ketua-ketua keren salut, harus sabar. Di GC ada satu anak bikin ulah saya marah, saya bilang sama Matt, ganti anak ini kalau enggak saya akan marah dia. Tuhan ingetin saya, gembalakan anak itu. Aduh Tuhan. Saya lupa siapa yang khotbah waktu itu, bahas tentang apa ya, saya lupa tentang kasih pokoknya. Bicara tentang pengampunan. Saya langsung lihat, aduh anak itu saya langsung datangi. Karena Tuhan ingatkan saya, gembalakan dia. Saya langsung doain dia. Tadinya saya bilang, Matt ganti anak itu ya. Supaya nggak bikin ulah. Karena udah 2 kali bikin ulah nih sama dengan pelayanan. Tapi Tuhan ingetin saya, sabar, sabar. Sama-sama bilang sabar. Sebab kita juga harus belajar, ya. Kita harus belajar membedakan antara menghakimi dan menegur dengan kasih, ya. Jadi gampangnya gini, kalau kita bisa untuk kita bisa membedakan menghakimi dan menegur dengan kasih adalah menghakimi itu tujuannya menjatuhkan dan menghancurkan. Menghakimi tujuannya menjatuhkan dan menghancurkan. Tapi menegur dengan kasih tujuannya adalah memulihkan. Jadi kalau kita menegur dengan kasih, hati kita itu adalah hati di mana kita pengen anak ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tapi menghakimi dalam hati kita itu dongkol, udah anak ini berkali, gitu. Tapi namanya menegur dengan kasih tujuannya adalah pemulihan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah saling membangun itu berarti kita berani menegur atau menasehati teman yang salah. Di dalam saling membangun, kita nggak bisa juga berdiam diri, kita lihat teman kita lagi jatuh, kita lihat teman kita lagi terpuruk, kemudian kita biarin aja, nggak bisa juga. Yang harus kita lakukan adalah di mana kita harus punya sikap, kita harus berani menegurnya dengan kasih dan menasehatinya. Ketika dia salah. Dalam saling membangun, kita tidak akan membiarkan teman kita atau keluarga kita atau orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita hidup di dalam ketidakbenaran, jatuh dan terus terpuruk, nggak bisa.
Di dalam saling membangun kita harus juga menegur mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka. Jangan dibiarin, jangan sungkan. Saya punya pengalaman dengan keluarga saya. Jadi satu ketika, saya lupa tahun berapa itu, jadi keluarga saya ada yang bermasalah, mengalami masalah berat, berat sekali masalahnya. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan sudah ingatkan saya lewat mimpi. Tuhan ingatkan saya lewat mimpi tentang orang ini, tentang keluarga saya ini. Tuhan udah tunjukin semua keadaan yang terjadi. Tapi hati saya itu, Tuhan, saya kayak nggak pantas deh untuk menyampaikannya sama sama dia. Kok saya sungkan yang untuk mengatakannya sama orang ini, sama keluarga saya ini. Tapi hati itu kuat banget. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya nitip pesen sama keluarga saudara saya yang lain lagi. Saya titip pesan, tolong dong sampaikan ini. Nah, saya udah nggak pikirin lagi. 3 bulan kemudian kejadian seperti apa yang saya lihat, yang Tuhan tunjukkan sama saya. Kejadian, saya nangis, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Karena saya nggak berani menyatakannya, menegur dia dengan kasih. Padahal itu belum terjadi. Tuhan udah ingetin, tegur dia, kasih tahu dia, sampaikan hal ini. Jangan sampai terjadi. Saya nggak sampaikan. Dan kejadian. Ketika saya di sini juga, saya lupa tahun 2018 apa 2019, saya belum lama di sini. Saya punya teman, di tempat pelayanan lain. Tuhan ingetin lagi, Tuhan ingetin lagi. Tuhan tunjukkan lagi sama saya bahwa orang ini akan mengalami sesuatu yang berat. Ya, dia akan mengalami sesuatu yang berat dan saya harus sampaikan sama dia, tegur dia, ingetin dia. Saya nggak berani. Maaf cerita ya teman-teman. Jadi saya mimpi, saya lihat dia, sorry, maaf ngomong, saya lihat dia itu tidak berpakaian. Seorang anak perempuan, teman perempuan, tidak berpakaian. Dia kelilingi saya. Mimpi saya itu di posisinya saya lagi di dapur, lagi cuci piring nih. Di mimpi saya lagi cuci piring. Saya lihat di mimpi saya itu anak ini kayak orang bingung, dia jadi muter-muter di keliling. Tapi saya lihat dia, saya nggak ada nafsu, enggak. Tapi di hati saya itu malah belas kasihan. Saya malah justru, kenapa kamu kenapa? Tapi saya nggak bisa ngomong sama orang ini. Tuhan ingetin saya, sampaikan sesuatu. Hati-hati, Tuhan bilang hati-hati. Tuhan ingetin itu. Dan benar kejadiannya, dia jatuh dalam dosa perzinahan. Karena saya tidak sampaikan, saya nangis. Dari situ saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat. Oke Tuhan, kalau Tuhan tunjukin sesuatu saya akan lakukan. Saya akan sampaikan. Saya nggak takut lagi. Daripada saya yang berdosa. Ya kan? Kalau kita sudah tahu teman kita salah, akan terjadi sesuatu. Tapi kita tidak menegur dia, kita yang berdosa. Tuhan akan tuntut sama kita, kamu tahu temanmu lagi kayak gitu, tapi kenapa kamu tidak tegur? Dan kita tubuh Kristus harus saling membangun, saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan Tuhan ingatkan itu saya. Wah saya ini waktu baca ayat ini juga Tuhan ingatkan kembali kisah-kisah yang pernah saya alami. Ya, jadi saling membangun berarti kita harus berani juga menegur dan menasihati teman kita yang salah. Jadi bentuk kasih yang saling membangun yaitu menegur orang tersebut dengan kasih. Mengingatkan orang tersebut dengan kasih. Itu bagian daripada saling membangun. Sekalipun mungkin ketika engkau menegur orang atau mengingatkan orang tersebut, dia nggak senang, dia marah mungkin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamu menegurnya dengan baik, dengan kasih. Kamu tidak ada punya motivasi-motivasi yang lain, nggak apa-apa. Kamu tulus menyampaikan itu, nggak apa-apa. Kalau dia marah, it's okay. Tidak apa-apa. Kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Amsal 27 ayat 5. Dalam terjemahan AYT, saya lupa kasih ke Mulmet ya. Amsal 27 ayat 5 dalam terjemahan AYT dikatakan begini. Lebih baik teguran yang diungkapkan daripada kasih yang disembunyikan. Lebih baik teguran yang dinyatakan, yang disampaikan.
kita tegur dengan kasih, kita nasihati dengan kasih. Sampaikan aja. Dia terima atau nggak terima ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kamu sudah menjalankan tugasmu. Itu saling membangun. Kamu tetap mengasihi dia. Ya. Karena teman yang hidupnya takut akan Tuhan, bukan hanya teman yang berkata, ya saya setuju dengan kamu. Ya sekali lagi, teman yang hidupnya takut akan Tuhan, bukan hanya berkata kepada temannya, ya saya setuju sama kamu, padahal itu salah. Enggak. Tetapi ketika dia melihat temannya, jadi orang yang teman yang hidupnya takut akan Tuhan, ketika dia melihat temannya mengambil jalan yang salah, keputusan yang salah, teman yang baik, teman yang hidupnya takut akan Tuhan akan berkata, menurut saya itu nggak benar. Ayo kembali ke jalan Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan. Itu teman yang takut akan Tuhan. Bukan biarin, bukan ditinggalin, bukan malah dicuekin. Enggak. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ini teman-teman yang takut akan Tuhan, haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lembut. Aduh, harus sabar, harus lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi ini firman Tuhan, ajarkan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Bagi kita teman-teman yang ada. Jadi mari sama-sama kita belajar yuk. Kita mau mempraktekkan untuk kita saling membangun. Kita bisa memulainya, saya kasih dua hal aja. Dua hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memulai yang namanya saling membangun. Yang pertama yaitu mempraktekkannya dengan memperkatakan hal-hal yang baik. Sama-sama bilang, memperkatakan hal-hal yang baik. Ya, katakan sama temanmu, Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mencintaimu. Yang kedua, ya adalah mendoakan setiap pergumulan yang temanmu sedang alami. Jadi kita nggak hanya fokus pada diri kita sendiri, doakan juga pergumulan temanmu. Kalau kamu tahu temanmu lagi ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, dia mungkin lagi jatuh, doakan dia. Kita dipanggil bukan hanya fokus pada diri kita egois namanya itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah di mana kita saling membangun, kita bisa mendoakan teman-teman kita juga yang lain. Kita bisa mendoakan komunitasmu. Dalam komunitasmu, kau doakan teman-teman yang ada di komunitasmu. Care-mu didoakan. Supaya care-mu, komunitasmu semakin bertumbuh. Bukan komunitas atau care itu bukan hanya tanggung jawab ketua care-mu, bukan. Ya, sekali lagi saya mau bilang, care itu atau komunitas itu bukan hanya tanggung jawab ketua care-mu atau ketua komunitasmu, bukan. Tapi tanggung jawabmu juga. Doakan, saling mendoakan satu sama lainnya. Doakan pelayananmu. Apa yang sedang kau kerjakan saat ini? Doakan pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Elohim, pelayanan EYC, wadah-wadah, doakan. Kita belajar bersama-sama. Itu namanya saling membangun. Ya mungkin kita nggak bisa langsung terjun. Saya mungkin nggak bisa langsung terjun ke pelayanan yang lain, tapi saya bisa membangun pelayanan itu lewat apa? Lewat doa saya. Saya nggak bisa terjun langsung ke pelayanan wanita, ya ibu-ibu. Tapi saya bisa lakukan itu lewat apa? Lewat saya mendoakan pelayanan itu. Itu namanya saling membangun satu sama lainnya. Sebab itu ayo sama-sama kita belajar ya. Kita belajar sama-sama untuk saling membangun satu dengan lainnya. Jadi kita bukan lagi berkata, apa sih yang bisa saya terima dari komunitasku? Kita bukan lagi berkata seperti itu. Apa sih yang bisa saya terima dari pelayananku? Jadi bukan kata-kata itu lagi yang keluar. Sekali lagi bukan kata-kata yang menuntut yang akan keluar dari mulut kita. Dalam hal saling membangun. Tapi yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau untuk saya bisa lakukan. Kontribusi apa yang saya dapat berikan dalam komunitasku, dalam pelayananku. Itu namanya saling membangun. Hal apa yang aku dapat kerjakan dalam komunitasku. Mulai bertanya sama diri sendiri. Bertanya sama Tuhan. Bukan hanya menuntut. Kayaknya harus begini-begini nih. Gini ada. Tapi kamu harus berani juga. Oh iya, saya harus mengambil bagian di dalamnya. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, jadi sekali lagi
Ketika temanmu jatuh, angkat dia. Ketika temanmu lagi lemah, kuatkan dia. Ketika temanmu lagi berhasil, dikatakan rayakan, sama-sama kita bersuka cita. Tapi ketika temanmu lagi melakukan dosa, tegur dia. Ketika lagi terpuruk, nasihati dia. Kasih pengharapan bahwa Yesus memberikan pengharapan yang pasti. Dan ketika kamu sendiri, jadi ketika saya dan saudara pun lemah, jangan malu untuk menerima pertolongan dari saudara seimanmu. Saat engkau sendiri pun lagi lemah, mungkin tadinya engkau bisa menguatkan orang lain. Ya, tapi pada saat engkau sendiri pun mengalami kelemahan, firman Tuhan katakan supaya kita belajar juga menerima. Enggak usah gengsi, terima teguran, terima masukan, terima pertolongan dari orang lain. Ya, supaya kita sama-sama bertumbuh karena kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik, pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini sama-sama kita belajar. Yuk, mulai praktekkan yang namanya saling membangun itu di care-mu, di pelayananmu. Dengan apa? Perkatakan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, doakan. Doakan komunitasmu, doakan care-mu, doakan pelayananmu, doakan keluargamu juga. Itu komunitas, boleh saya katakan komunitas, keluarga itu sebuah komunitas. Doakan juga. Mulai, satu, perkatakan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, mendoakan. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan.